Halo semuanya, beberapa bulan yang lalu saya membayar PDAM 1 bulan hingga mencapai 500.000. Tetapi permasalahannya adalah rumah ini tidak digunakan. Jadi saya curiga tadinya apakah memang rumah digunakan oleh orang lain dan sebagainya. Ada rumah kosong, hanya ada penjaga. Apakah penjaganya mandi 1 hari itu bisa berjam-jam kan ya nggak mungkin kan gitu. Apalagi kondisinya hanya 1 orang. Nah, akhirnya saya melihat salah satu video YouTube bahwa bagaimana cara mengecek meteran dari PDAM ini dengan cara yang simpel ya. Jadi ya bukan yang akurat banget, tetapi bisa menjadi acuan awal kira-kira ini bermasalah atau tidak. Cuman karena letaknya ada di luar kota dari tempat kami tinggal, akhirnya baru terlaksana bulan kemarin. Padahal tapi penggunaannya sudah kami matikan sehingga pembayarannya menjadi kecil sekali, gitu. Nah, PDAM sampai saat ini masih terpasang tapi tidak digunakan sama sekali. Akhirnya kami mencoba melakukan pengetesan seperti di video berikut ini. Kondisi PDAM sudah dalam kondisi yang mati dari awal semuanya sehingga hanya ada satu kran saja yang mengalir di sini. Bisa dihitung banyaknya putaran yang terjadi. Untuk satu putaran itu adalah 1 liter yang tercepat itu ya, yang kalian bisa lihat di layar. Nah, kita bisa lihat bahwa dilakukan pengisian seharusnya maksimum di 15 kali putaran. Oke, bisa dilihat di sini bahwa pada saat mencapai 15 kali putaran, ternyata kondisi galon air belum penuh, sehingga bisa kita simpulkan sementara bahwa meteran air ini tidak cocok sesuai dengan spesifikasinya. Mungkin perlu ditera ulang untuk hal tersebut. Total mencapai 20 kali putaran yang seharusnya cuma 15. Nah, dari percobaan tersebut yang pertama memang itu tidak akurat 100%, tetapi minimal kita bisa melihat apakah ada perbedaan yang cukup signifikan. Jadi seharusnya dalam satu putaran itu adalah 1 liter, menandakan harusnya terjadi hanya 15 kali putaran, kondisi dari galon tersebut sudah penuh. Tetapi pada kenyataannya bahwa galon itu terisi lebih dari 15 bahkan hingga mencapai lebih dari 20 kali putaran. Artinya apa? Artinya bahwa ada losses di situ 5 liter setiap 15 kali putaran atau sekitar 30% dari yang seharusnya kita bayarkan. Misalkan kita bayarkan 1 bulan 100.000 bisa mencapai jadi 130.000. Memang tidak terlalu signifikan ya pengurangannya, tetapi ada hal yang menarik yang saya temui juga, yaitu percobaan kedua yang bisa kalian lihat pada video berikut ini. Nah, dari video tersebut bahwa terlihat kondisi tidak ada yang menggunakan sama sekali. Memang saya tidak menampilkan ya kondisi di dalam rumah ini, tapi saya yakinkan ya bahwa semua aliran sudah saya matikan sehingga tidak ada lagi yang mengalir dan kemudian saat dihidupkan ternyata bisa kalian lihat bahwa meteran ini tetap berputar. Bila tidak ada kran yang terbuka sama sekali, seharusnya aliran dari PDAM ini kan berhenti. Tapi pada kenyataannya tidak seperti itu. Nah, inilah juga yang menimbulkan membengkaknya biaya dari penggunaan air. Oke, di situ bisa kita simpulkan ada 2 hal yang harus diperhatikan, yaitu mengenai perbaikan terhadap meteran air tadi.
di mana ada perbedaan yang cukup signifikan hingga 30% dari yang seharusnya. Yang kedua yaitu mengenai adanya kebocoran di dalam aliran aliran air di dalam rumah, yang di mana cukup sulit untuk mencarinya. Mungkin ada teman-teman yang punya pengalaman apa yang harus dilakukan tanpa membongkar misalkan, karena tentunya kalau membongkar pada bagian mana yang kita tidak tahu itu kan akan sulit sekali ya untuk bisa mencarinya. Kira-kira seperti itu hasil yang saya dapatkan terhadap kenapa mahalnya biaya yang harus saya keluarkan untuk PDAM tersebut. Terima kasih sudah menonton dan bye-bye.